Yin Yang. Dalam agama Tao, terdapat sebuah teori yaitu Yin Yang. Mungkin kita sering melihat lambang Yin Yang yang mengandung warna hitam dan putih. Dalam hitam terdapat titik putih, dan dalam putih terdapat titik hitam. Yin Yang dapat diartikan bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Dalam hal yang buruk atau hitam, pasti masih mempunyai sedikit makna baik yang terkandung atau titik putih. Dalam hal yang terlihat baik pun atau putih, kita juga harus berhati-hati agar tidak tersandung akan sedikit hal buruk yang ada atau titik hitam. Ketika hitam dan putih ini digabungkan, maka akan tercapai keseimbangan dan keselarasan. Yin Yang juga dapat menggambarkan definisi dari dualisme, seperti laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, siang dan malam, dan masih banyak lagi. Apabila di dunia ini tidak ada jahat, maka kita akan sulit memahami arti dari baik. Kedua hal yang berlawanan ini saling melengkapi satu sama lain. Dualisme juga berlaku dalam sifat manusia. Manusia dapat dikelompokkan menjadi manusia yang dan manusia yin. Manusia yang dilambangkan dengan area putih dengan titik hitam. Hal ini menunjukkan bahwa manusia ini memiliki banyak sifat baik dalam dirinya. Walaupun demikian, tentu saja masih ada sedikit kekurangan atau titik hitam yang dimiliki. Namun, manusia yang selalu merevisi dirinya, ia terus memperluas area putihnya dan memperkecil segala titik hitam yang masih tersisa. Ketika manusia yang bertemu dengan orang-orang lain di sekitarnya, ia akan selalu berfokus pada hal-hal positif yang ada pada setiap manusia. Ciri khas dari manusia yang adalah selalu dapat melihat kebaikan dari setiap orang di sekitarnya. Walaupun ia bertemu manusia yang sifatnya buruk dan berbuat jahat, ia masih berusaha mencari titik putih atau secercah kebaikan dari sekitarnya. Tipe manusia kedua adalah manusia yin. Ia dilambangkan dengan banyak area hitam dan hanya memiliki sedikit hal baik atau titik putih pada dirinya. Tentu saja, manusia yin seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sendiri masih memiliki banyak kekurangan. Ia selalu menyombongkan sedikit titik putih yang ia punya, tidak memperdulikan sifatnya yang seringkali merugikan orang lain. Manusia yin tidak dapat menerima kritikan dari orang lain, sehingga sangat sulit bagi dirinya untuk menyadari kekurangan diri dan melakukan siu sin yang sing atau merevisi diri. Ciri khas dari manusia yin juga dapat dinilai dari caranya memandang orang-orang di sekitarnya. Apabila ia bertemu dengan manusia yang, maka tak peduli seberapa baik manusia yang, manusia yin akan berfokus dan mencari-cari titik hitam yang dimiliki manusia yang.
Manusia yang tidak suka ketika bertemu dengan orang lain yang lebih baik dari dirinya, sehingga ia akan selalu mencari-cari kekurangan orang lain, walaupun hanya setitik hitam saja. Kesimpulannya, kita bisa menilai di mana diri kita sekarang. Apakah kita lebih memiliki sifat manusia yang, atau apakah kita lebih cenderung seperti manusia yin? Apakah kita selalu bisa melihat hal positif dari setiap manusia dan mengurangi hal negatif dalam diri? Atau sebaliknya, apakah kita selalu mencari kelemahan orang lain dan tidak menyadari kekurangan diri sendiri? Kita sendirilah yang menentukannya. Makna lain yang terkandung dalam yin yang. Dalam bagian hitam ada titik putih. Dalam bagian putih ada titik hitam. Dalam untung mengandung rugi. Dalam rugi mengandung untung. Dalam kalah ada menang. Dalam menang ada kalah. Dalam buruk ada baik. Dalam baik ada buruk. Dalam keadaan situasi kita yang buruk, pasti ada kebaikan yang dapat dipetik atau diambil dari kejadian buruk tersebut. Kehidupan yang kurang lancar secara duniawi, seperti ekonomi, kesehatan, atau masalah-masalah kehidupan, justru seharusnya akan menjadikan seseorang lebih serius menekuni pada jalan ketuhanan. Ada kalanya kesulitan dan masalah tersebut hadir untuk menimbulkan kesadaran kita yang telah lama terlelap dalam buayan duniawi. Kita terlalu asik dengan hal-hal yang semu, fana, yang tidak abadi ini. Kita sudah lupa akan ada satu jalan ketuhanan yang akan membawa kita pada keabadian yang sesungguhnya, yaitu Li Tian atau surga. Genta vihara yang jauh dari dunia ramai sudah tidak dapat terdengar oleh kita lagi. Begitupun genta gereja sudah tidak terlalu terdengar juga oleh kita. Maka, jadikanlah kesulitan kehidupan sekarang ini sebagai genta pengingat dari Tuhan untuk menyadarkan pada anak-anak tercintanya yang masih tertidur di dunia fana ini. Sebenarnya, di setiap zaman kehidupan manusia, genta dari Tuhan selalu berdentang demi untuk menyadarkan anak-anak tercintanya. Namun kita tidak menghiraukannya. Kita terlalu terbuai oleh kenikmatan darah daging, terbuai kenikmatan 5 indera dan 5 kelompok rasa, yang sebenarnya adalah kekosongan belaka. Tuhan tidak mengukur duniawi kita. Tuhan hanya menginginkan keselamatan umat manusia. Harapan dan akhir dari video ini, semoga kita semua selalu tersadarkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.